Makanya yang menyelimuti raga manusia ini adalah indera perasa. Kulit ini indera perasa yang luar biasa, dan seluruh tubuh ada, dari kaki sampai kepala itu ada. Makanya manusia itu hidupnya cenderung di alam rasa. Nah, tetapi kalau kita terlalu mengikuti rasa yang ada dalam diri kita, kita nanti akan kehilangan daya pikir kita. Jadi kreativitasnya kurang. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu. Masih dengan Kang Tro. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang energi dalam diri manusia ataupun seputaran meditasi, sesuai dengan yang sering kita bahas sehari-hari. Tapi sebelumnya jangan lupa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita keberkahan, kenikmatan dalam hidup kita, dan juga rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, karena itu adalah kunci bagi perjalanan hidup kita, yaitu berkah dari kedua orang tua kita. Dan tidak lupa kepada para leluhur, karena tanpa leluhur kita juga tidak ada, dan para guru-guru ataupun sesepuh bini sepuh yang banyak memberi pencerahan dalam perjalanan hidup kita. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengubah energi seksualitas ataupun hawa nafsu dalam diri kita menjadi motivasi yang kreatif dalam diri manusia ataupun dalam perjalanan hidup kita. Ini dikhususkan buat dulur-dulur yang belum punya pasangan ataupun masih muda, masih dalam jenjang pendidikan. Karena orang itu puber pertama itu terkadang sebelum dia mendapatkan pasangan ataupun sebelum menikah. Nah, di dalam jalur pendidikan inilah, di saat kita mengalami puber ataupun mengalami gejolak energi seksualitas yang tinggi, di situ kita bisa merubah energi dalam tubuh kita itu menjadi sebuah semangat ataupun kreatif dalam kita mencapai tujuan ataupun cita-cita yang sampai ingin dapatkan dalam hidup panjenengan semuanya. Karena energi seksualitas ini cukup besar. Hawa nafsu itu energinya luar biasa dalam tubuh manusia. Itu sangat berpengaruh sekali. Namanya hawa nafsu ini, seperti sampan bisa ingin makan, ingin minum, itu juga hawa nafsu. Sampan ingin bekerja, sampan ingin belajar, itu ya hawa nafsu. Sampan ingin mencari ilmu, sampan terlalu agresif atau kepo dalam bahasa sekarang, ingin tahu jenengan, itu juga sebagian dari energi hawa nafsu. Karena apa? Dalam tubuh manusia 75% kita itu hidup di alam rasa, hawa. Makanya yang menyelimuti raga manusia ini adalah indera perasa. Kulit ini indera perasa yang luar biasa, dan seluruh tubuh ada, dari kaki sampai kepala itu ada. Makanya manusia itu hidupnya cenderung di alam rasa. Nah, tetapi kalau kita terlalu mengikuti rasa yang ada dalam diri kita, kita nanti akan kehilangan
daya pikir kita. Jadi kreativitasnya kurang, hanya pandai merasa. Jadi sibuk dengan rasa yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Bisa sampai dengan meditasi, bisa dengan diam, juga bisa dengan merenung tanpa meditasi. Yang penting sampai merenung dan berpikir juga bisa. Sebagai contoh gini, sampai mengalami gejolak rasa yang luar biasa, tetapi di sisi lain sampai memiliki cita-cita dalam hidup sampean. Nah, ini sampean rubah rasa yang seharusnya sampean ikuti menjadi hawa nafsu sampean sendiri, ini sampean rubah menjadi dorongan di saat sampean ingin mencapai cita-cita panjenengan. Jadi satu, semangat untuk belajar, semangat untuk mencari, namanya ilmu itu mencari. Jadi tidak hanya melihat saja, tapi dicari, jadi lebih dalam. Terus ibarat sampean ingin mendapatkan sesuatu dengan bekerja, dijadikan semangat untuk bekerja. Jadi ini dirubah dari energi yang negatif, kita rubah menjadi sebuah energi yang positif dalam tubuh kita, dan akhirnya di saat terwujud menjadi real, contoh nilai sekolah jadi baik, pekerjaan lancar, dan akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Terus sampean bisa memenuhi kebutuhan hidup panjenengan. Nah, itu kan sebenarnya awalnya juga dari rasa itu tadi, dari hawa nafsu sampean tadi, dari impian itu juga sebagian dari hawa nafsu. Keinginan itu juga hawa nafsu. Nah, di situ sampean jadikan motivasi, sampai tanamkan dalam pikiran, dan sampean ubah menjadi sebuah target dalam hidup sampean, bahwa sekian bulan sampean harus dapat ini, dalam sekolah sampean harus minimal mendapatkan nilai ini, terus sampean nanti setelah selesai ini harus bisa masuk di perguruan ini. Itu juga menjadi apa? Motivasi dalam diri jenengan. Jadi sampean tidak hanya terfokus ke hawa nafsu jenengan. Di saat sampean hanya terfokus ke hawa nafsu, contoh aja, banyak anak-anak yang tidak selesai sekolah karena apa? Di saat mereka menjalani pembelajaran, terjadi gejolak hawa nafsu yang tinggi. Akhirnya apa? Di saat dituruti tanpa dibarengi dengan akal pikir ataupun kreatif yang tinggi, akhirnya dia mengikuti itu. Jatuhnya apa? Ya udah, selesai sekolah, tidak sampai. Nah, itu dijadikan pengalaman dalam diri kita. Makanya rasa dalam diri kita itu harus kita barengi dengan akal pikir yang jernih. Karena rasa sejati itu adalah apa yang sampean rasakan juga harus sampean pikirkan. Nah, maksudnya berpikir ini adalah dampak bagi diri sampean, dampak bagi masa depan sampean, dampak bagi orang lain yang berada di sekitar sampean. Nah, ini akan harus sampean jadikan pedoman dalam diri panjenengan di saat sampean mengalami lonjakan energi dalam tubuh panjenengan itu tadi. Nah, jadi jadikan sesuatu yang negatif dalam diri panjenengan menjadi sesuatu yang kreatif pada diri panjenengan, agar panjenengan bisa mempunyai ciri khas dalam diri panjenengan sendiri, sehingga itu akan mewujudkan sebagai jati diri panjenengan sendiri juga, yang akhirnya juga akan memberikan penghidupan ataupun bisa memenuhi kebutuhan hidup panjenengan semuanya. Dari saya terima kasih, semoga bermanfaat. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun.